Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media. Pada hari ini kami dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta akan menyampaikan terkait PPDB yang segera akan kita laksanakan. Bahwa pelaksanaan PPDB ini akan kita laksanakan pada tanggal 10 Juni hingga tanggal 4 Juli 2024. Namun pelaksanaan pendaftaran akun ya itu sudah dimulai hari ini. Ya, jadi bagi orang tua, murid ya yang ingin mendaftarkan akunnya itu sudah mulai pada tanggal 20 Mei ya sampai dengan 27 Mei ya. 20 Mei untuk SD, 27 Mei untuk SMP, dan 3 Juni untuk SMA dan SMK. Ada suatu hal yang berbeda di dalam PPDB tahun ini. Pertama, jika dibandingkan dengan tahun lalu, PPDB tahun ini ya adalah dilakukan secara online. Kalau tahun lalu kan tidak online. Nah, kita saat ini kita lakukan secara online. Dan CPDB adalah penduduk ya yang penduduk DKI Jakarta yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan berdomisili di DKI Jakarta ya. Jadi bagi yang tidak berdomisili di DKI Jakarta, mohon maaf ya, walaupun berKTP DKI Jakarta ini tidak bisa untuk mendaftar ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari jumlah daya tampung untuk SMP dan SMA ini sangat terbatas ya. Jumlah kalau SD saat ini masih cukup memadai ya, daya tampungnya cukup lumayan agak banyak ya, karena masih banyak SD yang kosong. Untuk SD daya tampungnya di angka 95.673. Lalu untuk SMP itu di angka 71.000. Sedangkan berdasarkan data kita CPDB-nya adalah calon peserta pendaftarnya itu adalah ada 151.000. Jadi hanya 47% ya. Sedangkan SMA itu daya tampungnya hanya di 20.130. Dan CPDB-nya ada di angka 139.841 atau 35%. Ya, jadi yang kita dahulukan adalah mereka yang memang warga DKI Jakarta. Nah, jadi pada saat nanti mereka melakukan proses pengajuan akun, ya, proses pengajuan akun masuk di dalam aplikasi yang sudah kita sediakan. Nah, bagi yang memang nantinya terdata di dalam program penonaktifan yang mereka berada di luar DKI Jakarta itu akan muncul, ya, akan muncul. Nah, setelah itu mereka bisa mengurusnya ke kelurahan, ya, ke loket-loket kelurahan kami. Jadi kalau memang masih di sana, ya, itu nanti akan dipandu. Ya, dilakukan pelayanan di loket-loket kelurahan untuk kalau memang masih berdomisili di sana untuk diaktifkan. Tapi kalau udah enggak, yang agar memindahkan, berarti kan nggak bisa untuk mendaftar di DKI Jakarta. Yang kedua, perbedaannya adalah mereka yang numpang kakak, ya, numpang kakak ini sudah tidak bisa lagi. Jadi mereka statusnya adalah anak, ya, yang numpang kakak, terus famili lainnya. Nah, ini sudah tidak bisa untuk mendaftar di DKI Jakarta ya. Kecuali nanti misalkan memang orang tuanya dua-duanya meninggal terus diurus sama kakeknya atau neneknya, itu nanti ada surat tersendiri yang mereka bawa. Nah, itu bisa untuk kami terima. Dan juga karena daya tampung yang terbatas, kami juga ada PPDB bersama ya. Nah, PPDB bersama ini adalah untuk menampung bagi siswa yang tidak bisa ditampung
di SMA negeri. Nah itu jumlahnya juga lumayan. Nah jadi demikian ya beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Jadi pada hari ini para orang tua bisa untuk melakukan pendaftaran akun melalui di website kami. Dan posko kami ya, posko PPDB kami itu ada di seluruh loket di suku dinas ya, seluruh suku dinas itu ada semua ya, dan juga di seluruh layanan pendidikan ya, seperti SD negeri, SMP negeri, SMA negeri juga semua ada posko kami. Dan juga di sana dari Dinas Dukcapil melakukan pendampingan ya, akan ada posko-posko Dukcapil bagi masyarakat yang nanti terkendala mengenai dokumen kependudukannya, ada di setiap sudin. Ada sekitar 12 posko yang kami lakukan, Dukcapil juga ada di sana. Seperti itu. Bagaimana bagi masyarakat yang ingin menghubungi kami? Ya itu bisa dilihat di website kami ya, di disdikjakarta.go.id, ppdb.jakarta.go.id. Di sana ada nomor-nomor telepon yang bisa dihubungi jika memang perlu bantuan melalui telepon. Demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak PLT. Silakan teman-teman dari media bisa sebutkan nama medianya lalu bertanya. Masuk ke poin ya. Silakan. Selamat siang, saya Fahri dari suara.com. Izin Pak mau tanya, tadi kan disebutkan untuk yang numpang kakak ini sudah tidak bisa gitu ya. Ini mekanismenya untuk mengetahui yang numpang kakak atau tidak ini seperti apa gitu, dari istilah apa bekerjasama dengan Dukcapil atau seperti apa gitu. Terus yang kedua, tadi soal PPDB bersama ini ada berapa kursi gitu, dan boleh dijelaskan soal PPDB bersama ini nantinya banyak apa perbedaannya dengan daftar secara mandiri ke sekolah swasta gitu. Iya. Jadi setiap mereka kan akan mengupload ya, kartu keluarganya. Nah, di dalam kartu keluarganya nanti dilakukan verifikasi oleh para petugas kami. Nah, di situ bisa terlihat status hubungan keluarganya. Nah, jadi disitulah nanti jika memang mereka nanti ada tidak misalkan memang numpang kakak, itu otomatis jika tidak ada keterangan lainnya, misalkan mereka tidak menambahkan surat keterangan, nah itu nggak bisa seperti itu ya. Misalkan oh ya memang misalkan anaknya ini orang tuanya udah nggak ada, lalu mereka menyatakan ada surat keterangan lainnya, tapi kalau enggak ya nggak bisa seperti itu. Nah, jumlah PPDB bersama ini totalnya 8.426 ya. Jadi untuk sekolah-sekolah swasta, jadi mereka bisa langsung mendaftar ke sekolah tersebut. Tapi ini hanya ditujukan untuk bagi mereka yang tidak mampu, yang terdaftar di dalam BPJS. Gratis. Kalau yang tadi ketahuan ternyata numpang kakak dan diverifikasi ternyata ada perpindahan kakak gitu, itu nanti masih bisa diterima nggak kemungkinan di sekolah lain, atau harus mengurus apa gitu? Harus mengembalikan ke kakak semula atau gimana? Jika misalkan terketahuan numpang kakak, ya kan berarti nggak bisa masuk dong, karena numpang alamat kan, gitu loh. Bisa diurus lagi nggak gitu? Enggak, ya diurus, ya kan sudah ada peraturannya. Kartu keluarganya itu 10 Juni 2023, gitu ya. Jadi mereka yang berKTP, maksudnya yang beridentitas DKI Jakarta, berduduk di DKI Jakarta yang ditunjukkan dalam kartu keluarga sejak 10 Juni 2023. Jadi 1 tahun sebelumnya. Pak, ditanya Pak. Jadi Pak, Haji dari Luar Pak, saya mau Pak, untuk batasan usia Pak, PPDB ini ada nggak Pak batasan usia? Prosedur ini? Terima kasih Pak. Ada. Nanti ada di Juknis ya, batasan usia untuk SD berapa, SMP berapa, SMA berapa. Mungkin Pak Kabit tadi bisa jelaskan batasan usia. SD 6 sampai 5 sampai minimal SD minimal 6 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA 21 tahun.
Cukup? Mungkin dari Ya, mungkin sambil menunggu teman bertanya, ya ada perwakilan dari kementerian, beliau yang mengawal semua pemerintah daerah, kemudian Pak Sel ini menangani Jakarta dari sisi bagaimana regulasi dilakukan oleh pemerintah daerah. Silakan Pak Sel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BPP Provinsi DKI Jakarta yang merupakan UPT Kemdikbud di daerah. Jadi kami melihat secara langsung pelaksanaan PPDB di DKI Jakarta dari tahun ke tahunnya sudah sesuai dengan Permendikbudristek nomor 1 tahun 2021 dan juga Kepsesden nomor 47 tahun 2023. Baik terkait dengan zonasi, prestasi, perpindahan orang tua dan afirmasi. Bahkan terkait dengan juknis tadi, kami melihat alhamdulillah di Provinsi DKI Jakarta ini dilakukan FGD dengan melibatkan seluruh stakeholder, termasuk kami di BPP Provinsi DKI Jakarta. Dan hal yang menjadi role model bagi provinsi-provinsi lainnya adalah terkait dengan PPDB bersama. Jadi PPDB bersama alhamdulillah dari tahun ke tahunnya selalu meningkat jumlahnya dengan melibatkan swasta. Kalau dulu di awalnya hanya jenjang SMA dan SMK, saat ini sudah ditambah menjadi ada juga SMP sebanyak 1.731. Hal ini tiada lain untuk perluasan akses pendidikan, dan ini sekali lagi menjadi role model di provinsi lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Silakan yang lain. Ya, silakan. Selamat siang Pak, saya Edison dari mediapiring.com. Yang menanyakan tadi kan disebutkan bahwa kuota untuk SMP dan SMA itu kan sekitar SMP 47%, sedangkan kuota ke SMA-nya sekitar 30%. Apakah ini bagaimana cara meningkatkan kuota tersebut Pak? Kita tahu sendiri kan bahwa itu bukan hak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak itu. Apakah ada Pemprov DKI akan menyediakan suatu anggaran agar peningkatan itu tahun ke tahun akan meningkat kuotanya itu? Ya, kita tentu Pemprov DKI Jakarta berusaha untuk meningkatkan kuota kita, ya, karena memang masih agak cukup jauh kondisi saat ini. Pertama dengan melakukan rehab, sehingga kuota di sekolah itu terus bertambah. Kita juga akan melihat daerah-daerah yang memang zonasinya itu belum ada sekolah-sekolah. Nah, itu juga akan menjadi perhatian kita, bagaimana kita menambah kuota, apakah nanti kita akan jadikan sekolah di daerah tersebut. Dan juga ya adanya PPDB bersama ini adalah bagian dari solusi itu. Ya. Kenalkan Pak, Andi dari Pos Kota. Belajar dari PPDB tahun lalu Pak, itu banyak temuan siswa khususnya jalur prestasi ya, yang nggak bisa masuk karena terbentur usia Pak. Ini bagaimana solusinya dari Kristi? Ya, kalau prestasi nggak ada usia, ya, jadi bisa masuk. Yang dilihat adalah prestasinya, baik akademik maupun non akademik. Oke, lanjut. Sore Pak, saya Carlos dari MNC Portal Pak. Mau bertanya Pak, ini mengenai PPDB ini untuk anak-anak yang dia kategorinya pernah mengikuti ataupun melaksanakan kegiatan tawuran atau kriminal yang sudah dicabut KJP plusnya dan lain-lain, itu apakah bisa juga masuk PPDB ini atau mungkin ada kebijakan khusus dari Dinas Pendidikan DKI? Ya, jadi untuk mereka yang seperti tadi disampaikan, itu masuknya adalah ya diafirmasi yang tentunya berdasarkan data di GTPS.
Ya bisa, kalau memang masuk dalam zonasi, ya tidak ada masalah. Iya, salah satu menjadi, iya, jadi dalam zonasi itu usia menjadi prioritas. Iya. Izin Pak. Ya, tapi dari zonasinya dulu, ya lihat zonasi, baru lihat usianya. Kalau jarak sama baru usianya. Iya. Nanti ada alat seleksinya tersendiri. Ya, oke. Izin Pak Adi Pak, tadi kan udah dilakukan perencanaan untuk penambahan kuota di beberapa daerah yang sekolahnya itu masih sedikit ya Pak. Apakah sudah dilakukan pemetaan di daerah mana sih Pak yang masih kurang dan khususnya itu apa aja akan ditambah? Ya, tentu kajian ini sudah ada, yang nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Pak, yang dengar Pak dari orang kalau daftar ini kan berbicara daftar kan pasti berhubungan dengan errornya Pak, karena kan banyak sulit masuk atau apa. Nah, tahun lalu ada kendala-kendala yang paling banyak itu apa Pak di pendaftaran online ini Pak? Ya, dari pengalaman kemarin ya, alhamdulillah semuanya lancar dan mudah-mudahan tahun ini juga lancar ya, tidak ada terkendala seperti itu. Tentu pengalaman kemarin menjadi pembelajaran buat kita yang sebelum itu terjadi pada tahun berapa itu ya, 2 atau 3 tahun yang lalu masalah yang terjadi agak susah untuk masuk. Mudah-mudahan tahun ini lancar. Baik, terima kasih Pak